Master Calix. Esther! Let me out! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, sebelum kita bahas episode terakhir dari serial Beacon 23 season kedua, kita akan bahas episode ke-6 yang merupakan episode sampingan berjudul Luan Casca. Episode ini akan menceritakan masa lalu Esther saat masih remaja, di mana ia baru saja bergabung dengan ISA, yaitu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas operasional mercusuar angkasa serta dalam pelatihan menjadi seorang penjaga mercusuar. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Jocko. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria paruh baya yang merupakan penjaga dari Beacon 90 bernama Jocko. Tapi ini bukan nama yang sengaja dibuat-buat ya, tapi emang nama si kakek tua ini beneran Jocko. Nah, hari itu ia kedatangan seorang gadis muda yang tak lain adalah Esther Calix saat masih remaja. Master Calix. Dan sekedar mengingatkan bahwa di masa depan nanti, umat manusia membangun ratusan mercusuar angkasa yang berfungsi sebagai titik poin serta pemandu navigasi kapal angkasa ketika menjelajah alam semesta. Esther sebenarnya dijadwalkan datang ke Beacon 90 bulan depan. Akan tetapi, penjaga dari Beacon 49 di mana Esther seharusnya training di sesi pertama mendadak kena stroke. Karena itu, Esther dikirim ke sini agar lebih cepat menyelesaikan pelatihannya. Saat ini, Esther sama sekali belum terpilih menjadi calon penjaga. Tapi Esther berharap bisa melakukan yang terbaik dan mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penjaga mercusuar. Families. Setelah itu, Jocko ngajak Esther keliling. Sebelumnya, ia sempat membaca berkas Esther yang menyebut bahwa Esther bisa keliling seluruh tempat ini sambil menutup mata. Hal tersebut sebenarnya nggak aneh, karena Esther ini lahir dan dibesarkan secara ilegal di dalam mercusuar. Meski hingga saat ini tidak seorang pun tahu kebenaran hal tersebut. My workstation, feel free to use it, but please keep it. Pria tua itu mempersilahkan Esther menggunakan ruang kerjanya. Apapun yang ia butuhkan ada di sana. Hanya saja ada beberapa hal sepele namun tidak boleh ia langgar. Di antaranya, nggak boleh minum alkohol di tempat ini. Tidak ada pesta yang berlebihan. Dan selama pelatihan, Esther sebaiknya tidak terlalu bergantung pada AI stasiun dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan, selama Jocko bertugas di tempat ini, ia sengaja membatasi beberapa fitur AI stasiun yang bernama Oli, terkecuali mengambil keputusan dalam situasi darurat. Hal tersebut sedikit banyak membuat Oli merasa frustasi. Karena sebagai AI yang memang diprogram menjalankan stasiun, terkadang Oli merasa tidak dibutuhkan. Ollie, how self-sufficient am I? Very. It can be quite frustrating. I have so much more to offer. Sejauh ini, manusia masih jauh lebih unggul dalam pengambilan keputusan berdasar intuitif dalam menghadapi masalah yang bersifat non-teknis. Sebuah keputusan yang didasarkan insting, firasat, atau pengetahuan bawah sadar, dan bukan melalui analisis matematis yang bersifat teknis. Selama manusia masih mampu berpikir dan membuat keputusan, AI belum begitu diperlukan. Selain itu, penggunaan AI secara berlebihan bisa membuat otak menjadi tumpul. Semakin sering menggunakannya akan semakin ketergantungan. Manusia menjadi bergantung secara emosional pada AI seolah-olah AI menginginkannya. Karena jika suatu saat kecerdasan buatan mampu berevolusi, maka alam semesta bisa menjadi kacau, bahkan bisa mengancam eksistensi umat manusia. Seperti yang terjadi pada film Ex Machina, Blade Runner, Terminator, ataupun iRobot. Excellent. Setelah itu, Esther diminta menjalankan beberapa prosedur penanganan masalah tanpa bantuan AI. Dan karena Esther ini memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, beberapa masalah pun bisa ia tangani dengan sangat baik. Hal itu membuat Jocko sangat terkesan. Bahkan ketika Jocko menceritakan insiden 130 tahun yang lalu, yaitu ketika AI Beacon 2 salah dalam mengidentifikasi penjaga yang dianggap ancaman biologis, kemudian mematikan sistem penyokong kehidupan yang membuat penjaga stasiun meninggal, Esther bisa mengatasinya. Namun jika teman-teman masih ingat, AI Beacon 23 juga pernah membunuh manusia, yaitu Milan Aleph, yang kini sosoknya digantikan Aleph, sebuah kecerdasan buatan yang memiliki kontrol kuat terhadap QTA. Dahulu, ketika Jocko belum ditugaskan menjadi penjaga Beacon 90, dia hanyalah seorang pengangguran. Hingga suatu hari, ia dihubungi rekannya untuk membantunya membereskan tempat ini. Tapi di luar dugaan, ISA malah memintanya menggantikan rekannya tersebut yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Awalnya, mereka bilang hanya untuk sementara, tapi lama-kelamaan jadi sementahun. Jocko tidak pernah menyangka akan menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Dan sejauh ini, ia melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
Hanya saja, satu hal yang cukup sulit ia atasi adalah kesendirian. Namun berbeda dengan Esther, menurutnya justru stasiun ini adalah tempat paling aman untuk tinggal dibandingkan koloni manapun. Saat masih kecil, Esther tumbuh di planet Menealus, sebuah tempat yang bisa dibilang cukup berat untuk bertahan hidup. Hingga suatu ketika terjadi kelaparan massal di planet tersebut karena kapal pasokan gak kunjung datang. Entah karena kapal itu tersesat atau perang kepentingan. Ibunya meninggal dalam tragedi tersebut, sementara ayahnya sudah lama menghilang atau mungkin meninggal saat mereka membawa Esther ke planet Menealus. Sejak saat itu, Esther hidup dalam banyak kesulitan, tinggal di wilayah yang terus dilanda konflik. Hampir setiap saat ada evakuasi koloni manusia, seakan tidak ada tempat aman lagi di alam semesta. Meski pada kenyataannya, kedua orang tua Esther adalah mantan penjaga mercusuar dan Esther dilahirkan di Beacon 23. Namun, karena saat meninggalkan stasiun itu Esther masih balita, Esther tentu saja tidak mengingatnya. Bahkan sang ibu sama sekali tidak pernah memberitahunya demi keamanan. Lalu di keesokan harinya, ketika Esther berada di lantai bawah, ia mendengar suara rintihan di salah satu ruang airlock dengan tumpukan barang di depan pintu. Esther! Here. Tapi ketika hendak memeriksanya, Joko tiba-tiba muncul lalu memintanya kembali ke dek komando. Esther berkata, sepertinya ada seseorang di dalam ruang airlock. Joko memberitahu ruangan itu dalam perbaikan dan untuk sementara ia gunakan untuk menyimpan barang. Selain itu, Joko minta Esther fokus pada pelatihannya dan sebaiknya enggak ngurusi hal-hal sepele. Namun hal tersebut justru membuat Esther curiga, karena protokol stasiun mewajibkan 2 ruang airlock aktif antisipasi situasi darurat. Dan sebagai calon penjaga mercusuar, sudah seharusnya Esther mengetahui seluk-beluk tentang stasiun. Come on. Given the distances, won't they pass millions of miles from each other? They should, except with that. Setelah itu, keduanya buru-buru kembali ke ruang kontrol karena ada 2 kapal angkasa hendak melintas bersamaan, yaitu kapal angkasa militer dan satunya lagi adalah kapal pasokan makanan. Situasi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi, karena jumlah mercusuar yang ada tidak sebanding dengan luasnya alam semesta dan padatnya trafik perjalanan angkasa. Jadi mau nggak mau, salah satu dari mereka harus mengalah agar tidak terjadi tabrakan selama melaju dalam kecepatan cahaya. Maka dari itu, Joko akan menyerahkan permasalahan ini kepada Esther, mana yang ia prioritaskan terlebih dahulu jika ia adalah seorang penjaga. He survived, but his crew died. Black hole there. Beacon 90? Sesaat kemudian, pilot dari masing-masing pesawat menghubungi stasiun untuk meminta izin memasuki zona berikutnya. Esther meminta mereka menunggu, lalu meminta Joko mengizinkan kapal persediaan lewat terlebih dahulu karena menyangkut jutaan nyawa manusia di planet koloni. Tapi di luar dugaan, Joko malah berkata mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Apapun situasinya, komando militer harus diprioritaskan. Jika tidak, hal itu bisa membuat mereka curiga lalu datang ke sini untuk menginvestigasi mereka. Agrippa, pull out of FTL. Esther kemudian menghubungi pesawat militer untuk mengkonfirmasi seberapa darurat misi mereka. Pilot menjawab mereka sedang terburu-buru lalu bertanya memangnya apa masalahnya, seolah-olah mereka itu sudah yakin akan diberi jalan. Joko lalu kembali mengingatkan sebaiknya Esther tidak berurusan dengan militer lalu menghubungi pilot. Akan tetapi Esther bersikeras, militer masih bisa menunda perjalanannya dan akan mengizinkan kapal persediaan lewat. They're too close at FTL if their bubbles collide. Perbedaan pendapat itu membuat keduanya bertengkar. Tanpa sadar, kedua pesawat semakin dekat satu sama lain. Pilot kapal persediaan menyadari ada pesawat militer di jalurnya, tapi ia mengingatkan stasiun pengalihan jalur ini sudah untuk kedua kalinya, dan jika mereka kembali menundanya, koloni akan kehabisan makanan selama berbulan-bulan. Nah, saat Joko hendak memberi izin militer, Esther menodongkan senjata. Jutaan nyawa di planet koloni tidak akan selamat jika pengiriman itu tertunda. Dan Esther nggak peduli seandainya ia harus membunuh Joko demi menyelamatkan mereka. Meski Esther adalah karyawan ISA, tapi Esther tahu persis bahwa ISA nggak peduli terhadap koloni. Mereka hanyalah para pejabat korup yang hanya memikirkan kelompoknya demi hidup dalam kemewahan. Sejak kecil, Esther merasakan bagaimana rasanya hidup di planet koloni tanpa makanan. Militer yang seharusnya mengevakuasi mereka justru merampok tempat tinggal mereka. Hingga pada akhirnya planet itu hancur dan hanya segelintir orang berhasil keluar dari planet termasuk dirinya. Nah, dari sini terungkap fakta bahwa musnahnya peradaban di suatu koloni bukan hanya disebabkan oleh peperangan ataupun terorisme,
tapi juga disebabkan keangkuhan para pejabat dan militer itu sendiri. Agrippa, you're not cleared. X-12, proceed. What the hell? Do you realize what you've done? Setelah itu, Esther meminta pesawat militer keluar dari FTL, kemudian mempersilahkan kapal persediaan meneruskan perjalanannya. The military will dispatch a team to investigate. Joko menyebut Esther telah melakukan kesalahan besar. Gara-gara perbuatannya itu, militer akan mengirim tim untuk menyelidiki mereka. Namun Esther tetap nggak peduli. Baginya, kemanusiaan lebih penting dari sekedar tugas militerisasi. How did she do all that? Esther lalu mengurung Joko di kamarnya, kemudian mencari tahu apa yang disembunyikannya di dalam dermaga. Dan ternyata benar, ada seorang pria duduk terikat dengan alat penyokong kehidupan nempel di tubuhnya. Esther minta Oli memberikan data orang tersebut, tapi Oli menolak karena Esther tidak memiliki izin untuk mengetahui aset tersebut dan sebaiknya Esther tidak berurusan dengannya. Esther, I swear it's not what you think. Namun Esther mengabaikannya dan malah mengunci dirinya sendiri di dalam ruang airlock untuk mencari tahu apa yang terjadi. Diketahui pria itu bernama Seran. Saat melintasi area ini, kapal angkasanya mengalami kerusakan dan singgah di tempat ini untuk memperbaikinya. Namun ketika masuk ruang airlock, Joko mematikan sistem oksigen hingga membuatnya pingsan. Dan saat sadar, ia bangun dalam keadaan terikat serta benda aneh nempel di tubuhnya. She's disabling me on docking. There you are. You good? Yeah, I'm good. Esther kemudian menghubungi seseorang bernama Darlene yang nampaknya sedang dalam perjalanan menuju Beacon 90. Darlene berterima kasih karena Esther berhasil membiarkan kapal persediaan lewat, yang secara tidak langsung menyelamatkan jutaan nyawa di planet koloni. Sepertinya Esther datang ke Beacon 90 bukan untuk sekedar berlatih menjadi penjaga, namun ada agenda terselubung. Esther memberitahu Darlene, ia menemukan seorang pria bernama Seran dikurung di ruang airlock dan terhubung ke peralatan teknis. Seran mengaku dia adalah seorang sandera, dan jika memang terbukti benar, Esther akan membebaskannya lalu meminta Darlene membawanya pergi dari sini. Di lain sisi, akibat perbuatan Esther membajak sistem pengunci ruang airlock, sistem AI stasiun secara otomatis mendeteksi adanya tindakan pembajakan lalu melaporkannya kepada QTA. Hal yang sama juga disampaikan Darlene. Saat dalam perjalanan, ia sempat mendengar obrolan bahwa pesawat tempur militer kelas 2 diberangkatkan menuju Beacon 90. Tapi Esther nggak perlu khawatir karena jarak mereka masih cukup jauh dan masih cukup waktu untuk pergi dari sana. Hanya saja ada kemungkinan pihak militer akan menghubungi Esther untuk mengkonfirmasi statusnya. Jadi ia minta Esther tetap waspada dan berhati-hati terhadap pria misterius tersebut. We're going to get you out. Setelah itu, Esther memberitahu Seran bahwa Darlene sebentar lagi datang untuk membawanya pergi dari sini. Namun, ketika Esther hendak mencabut selang yang menempel di tubuh Seran, Joko menghubungi Esther. Esther, I'm gonna come clean. Lalu memberitahunya bahwa Seran merupakan prajurit eksperimen, sebuah mesin pembunuh yang sedang ditingkatkan menjadi generasi berikutnya melalui berbagai macam implan di dalam tubuhnya, serta hormon sintetis untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Selain itu, Seran juga dibekali ingatan palsu, terus-menerus diberi informasi yang salah, serta foto-foto mengerikan untuk mempengaruhi otaknya. Karena itu, apa yang ada di dalam pikirannya hanyalah amarah dan kebencian. Sebagai gambaran, Seran 10 kali lebih buruk dibandingkan dengan prajurit militer yang melakukan kejahatan di planet koloni Esther. Prajurit itu tidak memiliki hati nurani, moral, dan diprogram untuk melayani komando militer, terutama Aleph dan QTA. Why bother? Aren't the soldiers brutal enough? Namun, alih-alih percaya dengan perkataan Joko, Esther balik bertanya, jika memang benar dia adalah prajurit eksperimen, kenapa malah dikurung di sini dan bukan disimpan di laboratorium? Ditambah, penjaga mercusuar bekerja pada ISS selaku pemerintah dan tidak seharusnya berurusan dengan QTA. Joko beralasan mereka saat ini ada di tepian ruang angkasa yang jauh dari peradaban. Tempat ini sangat sempurna untuk bersembunyi. Perlu diingat, stasiun ini dibuat oleh Aleph, pemimpin dari QTA. Dan sekarang Aleph mengendalikan komando militer. Jadi menurutnya tidak ada perbedaan antara ISA dan QTA. Mereka sama-sama melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu, Seran masih dalam tahap peningkatan generasi. Jika Esther membebaskan Seran, maka hal itu bisa membahayakan tubuhnya. Jadi satu-satunya jalan adalah tetap mengurungnya di ruang airlock sampai eksperimen itu berhasil dilakukan. I do as I'm instructed. It's one step up. Then I undo it and tell him it's working. Pernyataan Joko tersebut tentu saja langsung dibantah Seran. Menurutnya, Joko sengaja mengarang cerita hanya untuk membesar-besarkan masalah.
Sedangkan dia hanyalah prajurit biasa yang sedang melakukan tugasnya dan tanpa sengaja terdampar di tempat ini. All that stuff, it's not true. I just want to get out of here. What's wrong? What's happening? He must be doing something. Tiba-tiba Sharon merasa tubuhnya kesakitan. Ia menduga Joko melakukan sesuatu terhadapnya yang sebenarnya Joko itu sedari tadi nggak ngapa-ngapain. Karena panik, Esther pun melepas semua selang yang nempel di tubuhnya. Setelah terbebas, pria itu minta Esther membuka pintu karena ia akan membunuh Joko. Tapi Esther melarang. Perjanjiannya adalah menunggu Darlene kemudian meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Sambil menunggu waktu, Esther bertanya, Sharon pernah bertugas di mana saja. Sharon memberitahu tugasnya adalah menangani koloni pembangkang, dan ia adalah salah satu prajurit terbaik dari pasukan serangan awal. Setiap kali Sharon mendarat di planet koloni, para penduduk sibuk berebut makanan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Militer berusaha membangun ketertiban, namun tak jarang justru prajurit kehilangan nyawa akibat pemberontakan yang dilakukan koloni. Bahkan ketika ia bertugas di planet Menealus, yaitu tempat Esther tinggal sebelumnya, seluruh pasukannya tewas karena pemberontak berhasil merebut kapal angkasa militer, dan hanya dia satu-satunya yang selamat dari planet tersebut. We are way out there, and the military is the only lifeline anybody has. Baginya, militer adalah satu-satunya yang berdiri di antara umat manusia. Jika mereka membiarkan pembangkangan tersebut, lama-kelamaan umat manusia musnah karena ulahnya sendiri. Karena itu, militer pun terpaksa membantai para pemberontak demi perdamaian. My entire squad was wiped out. Nah, meski Sharon gak cerita secara gamblang, Esther menyadari Sharon ini merupakan prajurit tempur seperti yang dikatakan Joko. Tugasnya menangani koloni pembangkang adalah kalimat lain dari pembersihan koloni. Di lain sisi, pemberontakan yang terjadi juga disebabkan militer yang gemar mengubah rute kapal persediaan. Mereka sengaja mendahulukan pengiriman ke planet koloni kaya demi uang. Meski tidak menutup kemungkinan hal itu dilakukan oleh oknum pejabat korup. So you lied. You lied about what Joko said? Sharon pun akhirnya mengaku sudah berbohong pada Esther. Semua yang dikatakan Joko memang benar adanya. Sepanjang karirnya, Sharon selalu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tapi Sharon merasa bisa menjadi lebih baik dari yang ia lakukan selama ini. Karena itu, ia mendaftarkan diri menjadi prajurit eksperimen agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meski pada prosesnya, Joko justru mengurungnya di tempat ini tanpa alasan yang jelas. Small craft approaching. Tak lama berselang, Oli melapor ada pesawat kecil mendekat yang tak lain adalah Darlene. Esther! Darlene. Masuk ke dalam, Darlene minta Esther membuka pintu airlock. Tapi Esther menolak karena Sharon sangat berbahaya. Esther khawatir Sharon akan membunuh semua orang lalu mencuri pesawat angkasanya. No. I can't let you out. Sharon mencoba meyakinkan Esther ia tidak akan menyerang siapapun kecuali membiarkannya berurusan dengan Joko. Dan karena Esther tetap bersikukuh, Sharon menjadi kesal lalu mencekiknya. Esther, let me out! Joko yang mendengar keributan itu minta Esther mengeluarkannya dari kamar untuk bertemu dengan Sharon. She opens the door, take me and let them go. Tanpa pikir panjang, Darlene menjemputnya lalu membawanya ke ruang airlock. Joko berjanji ia akan menyerahkan dirinya kepada Sharon dengan syarat Sharon membiarkan Darlene dan Esther pergi dari tempat ini. Sharon pun setuju, tapi Esther bersikeras tidak akan membuka pintu karena Sharon tidak bisa dipercaya. QTA has entered this quadrant. Arrival imminent. Sesaat kemudian, Oli melapor pesawat militer dari QTA sebentar lagi tiba di stasiun. Sharon minta Esther membuka pintu jika Esther peduli dengan nyawa semua orang yang ada di sini. Kedatangan QTA tentu saja untuk membebaskannya. Mereka sudah menjanjikan kenaikan pangkat serta gaji 2 kali lipat. Dan mereka akan dipenjara 20 tahun karena menyandera seorang prajurit. Jadi percuma saja Esther berusaha mati-matian mengurungnya. I'll get promotion and double pay. What about you? I was ordered to terminate the experiment. Akan tetapi, Joko justru mengungkap sebuah fakta mengejutkan yang belum diketahuinya. Selama tahap uji coba, Sharon terlalu banyak menampilkan data variabel. Hormon di dalam tubuhnya nggak stabil sehingga membuat kepribadiannya sulit diatur. Seorang prajurit tidak akan bisa bertugas dengan baik jika kondisi tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan. Karena itu, QTA memberi perintah pembatalan eksperimen, dan subjek yang gagal melewati uji coba harus dieliminasi sesegera mungkin. Dengan kata lain, menghabisinya.
agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itulah alasan kenapa QTA sengaja melakukan eksperimen di tempat ini. Tempat ini berada di tepian galaksi, dan tidak akan ada orang yang mengira mereka melakukan eksperimen rahasia di dalam stasiun. Bayangkan jika orang-orang sampai tahu QTA melakukan eksperimen ini dan hasilnya gagal, hal itu bisa membuat reputasi mereka menjadi buruk. Maka dari itu, satu-satunya pilihan adalah menghapus keberadaannya. Killing him is more important. Beruntung, Joko bukanlah orang yang tidak memiliki moral dan rasa kemanusiaan. Ia sengaja berbohong pada QTA bahwa percobaannya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, agar Sheeran bisa tetap hidup sambil memikirkan solusi selanjutnya. Karena itu, Joko minta Esther membuka pintu agar ia bisa menebus kesalahannya. Tapi Esther lagi-lagi menolak, lalu meminta Darlene dan Joko meninggalkan tempat ini. Jika QTA sampai tahu Joko memberi laporan palsu, Joko bisa dipenjara seumur hidup. Di lain sisi, Sheeran akhirnya mau mengerti. Sheeran akan membiarkan Esther dan yang lain pergi karena urusannya yang sebenarnya adalah dengan pihak militer. Let me make amends. I'll let you both go. Aster Calix, QTA orders you to release your prisoners and turn yourself in. Nah, tak lama berselang, QTA mengirim pesan untuk Esther. Mereka meminta Esther membebaskan Sheeran lalu menyerahkan diri. Dan akhirnya, film pun ditutup dengan adegan saling pandang antara mereka berempat. Aster, open the door! Entah apa yang akan terjadi pada Esther, Joko, dan Sheeran. Ada kemungkinan QTA akan merekrut Esther karena keberaniannya serta kecerdasannya dalam mengotak-atik program stasiun. Seperti yang kita tahu, ketika Esther dewasa pertama kali sampai di Beacon 23, dia adalah anggota QTA. Jadi bisa disimpulkan, Esther cukup lama bekerja untuk QTA sebelum akhirnya membelot. Kemudian Darlene, Joko, dan Sheeran. Ada kemungkinan mereka bertiga pergi meninggalkan stasiun karena tidak ingin berurusan dengan QTA. Dan yang mereka inginkan adalah Esther. Namun jika ketiganya bertahan di stasiun, Joko mungkin tidak akan dihukum berat, selain ditugaskan untuk menyelesaikan percobaannya terhadap Sheeran. Dan yang terakhir, entah apa fungsi kedatangan Darlene di stasiun. Awalnya, Mimin mengira Darlene ini akan melakukan aksi-aksi penting. Tapi rupa-rupanya, dia ini cuma kroco mumet gak jelas yang hanya ditugaskan sutradara untuk mengeluarkan Joko dari kamarnya. Jadi ya, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.